Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan yang masuk dari DM Instagram kalau nggak salah ya. Saya lupa namanya siapa, cuma saya ingat banget ada pertanyaan yang masuk. Bang, bisa nggak sih kita itu sukses tapi IPK atau nilai kita itu jelek? Bisa nggak sih kita sukses meskipun kayak gitu? Itu pertanyaan yang masuk di @selfdevpodcast dan saya mau ngebahas nih, apakah kita bisa sukses meskipun nilai kita jelek ya. Jadi dalam kehidupan profesional ataupun di karir kita ada dua skill yang menentukan kita itu bisa sukses atau enggak. Yang pertama itu adalah hard skill ya, dan yang kedua itu adalah soft skill. Hard skill itu kemampuan-kemampuan teknis yang kita perlukan. Misalnya contoh teknisi melakukan perbaikan kepada mesin, ataupun misalnya pilot, kemampuan dia menerbangkan pesawat. Nah, itu adalah hard skill, kemampuan teknis. Lalu ada yang kedua, yaitu adalah soft skill. Soft skill ini adalah kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk membuat kita itu karirnya lebih lancar ya. Dan kemampuan ini tidak termasuk di hard skill gitu. Kayak misalnya contoh komunikasi, terus public speaking, gimana cara kita mengelola emosi misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari soft skill. Jadi soft skill ini kemampuan non teknis lah, yang bukan hal-hal berkaitan dengan teknis, tapi berpengaruh kepada performa kita di pekerjaan, berpengaruh kepada produktivitas, efektivitas kita dalam bekerja, ya. Dan kalau dari penelitian yang ada dan juga observasi saya juga dan pengalaman saya juga udah kerja dari 2012 2013 tuh saya udah mulai kerja gitu. Ternyata hal yang paling berpengaruh kepada karir kita itu adalah soft skill kita. Jadi hard skill itu mungkin berpengaruh kepada mungkin nilai kita ya, dan akhirnya berpengaruh kita bisa diterima di pekerjaan atau enggak. Jadi hard skill itu mungkin lebih ke pintu masuknya ya. Pintu masuknya nilai IPK itu tergantung itu dipengaruhi oleh nilai kita. Bagaimana kita apakah kita bisa masuk pekerjaan itu atau enggak. Tapi yang mempengaruhi apakah kita bisa berhasil di pekerjaan itu, sukses di pekerjaan itu bisa atau enggak, itu tergantung dari soft skill kita. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita menjaga relasi misalnya, bagaimana kita melakukan persuasi pada orang lain, itu adalah soft skill kita. Jadi IPK bagus atau IPK jelek gitu ya, berpengaruh enggak? Buat saya mungkin aja berpengaruh, karena tadi ya, nilai mungkin untuk teman-teman yang entry level atau fresh graduate itu menjadi suatu syarat ketika masuk di suatu pekerjaan. Tetapi untuk memastikan kamu bisa sukses atau enggak, pertanyaannya kamu punya soft skill yang diperlukan atau enggak gitu ya. Terus mungkin ada pertanyaan, gimana kalau misalnya nilaiku emang udah terlanjur jelek, bisa nggak ya aku dapat pekerjaan yang aku inginkan gitu? Jawabannya bisa aja gitu. Caranya gimana? Buat saya ada satu hal yang lebih penting daripada nilai kita di kuliah, yaitu adalah pengalaman kita, yaitu adalah experience kita, ya, hasil kerja kita. Itu yang paling penting, ya. Jadi maka dari itu kamu bisa ngedevelop satu yang namanya portofolio gitu. Portofolio misalnya contoh, oh kamu mau menjadi let's say digital marketing spesialis gitu, ya, orang digital marketing. Mungkin nilai digital marketing kamu di kampus ataupun kamu ikut course atau ikut bootcamp dan lainnya, nilainya kurang memuaskan. Tetapi di luar dari itu kamu udah bikin project sendiri atau kamu ikut proyek-proyek tertentu di luaran gitu ya, volunteer misalnya. Dan itu ngebangun portofolio kamu bahwa kamu pernah nge-handle ini, nge-handle itu. Dan
itu menjadi salah satu daya tarik juga untuk perusahaan untuk meng-hire ataupun merekrut karyawan gitu. Jadi tidak melulu kok terkait nilai gitu. Dari pengalaman, dari hasil kerja, perusahaan itu juga mau ngerekrut gitu. Bayangin aja misalnya kayak kamu jadi pimpinan perusahaan. Pilih mana? Karyawan yang datang nilainya bagus tapi tidak ada bukti track record sebelumnya, atau nilainya pas-pasan ya ataupun jelek gitu. Tapi dia punya portofolio dan kemampuan dan udah terbukti dia bisa menghasilkan performa yang bagus. Pilih yang mana? Pasti pilih yang kedua gitu kan. Kita ya yang penting ujung-ujungnya dalam dunia kerja itu adalah dia bisa kerja nggak, dia bisa perform nggak, itu yang paling penting sebenarnya ya. Dan kalau nilai ya jangan jelek-jelek amat gitu ya. Dan kamu perlu punya portofolio yang bagus gitu. Portofolio yang bagus sehingga kamu bisa dapat pekerjaan yang kamu inginkan. Dan yang gak kalah penting adalah tadi ya, soft skill. Saya juga ngerasain sendiri nih. Ketika saya punya soft skill yang bagus, khususnya yang salah satu yang mengubah kehidupan saya, yang mulai saya pelajari dan praktekkan sejak 2010-2011 mulai fokus, itu adalah kemampuan public speaking. Ketika saya bisa menguasai kemampuan itu banyak banget improvement yang terjadi dalam hidup saya. Yang pertama, saya jadi jauh lebih percaya diri. Yang kedua, saya bisa dipercaya untuk jadi leader gitu. Ya, kadang leader itu bukanlah orang yang paling pintar, tetapi orang yang berani maju ke depan, maju presentasi, berani berbicara di depan umum. Dia mendadak dipercaya gitu jadi leader. Ya. Dan juga akhirnya dengan kemampuan public speaking itu, kemampuan komunikasi saya meningkat, saya bisa jadi trainer, bisa jadi podcaster seperti ini kayak gitu. Dan banyak hal lainnya. Jadi buat saya public speaking itu adalah salah satu skill mutlak yang harus kamu miliki kalau kamu mau karirnya terus meningkat dan terus improve. Ya, kamu harus pelajari kemampuan public speaking. Dan saya mau kasih kabar gembira bahwa buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang public speaking ya, saya mau bikin webinar ya, akhirnya bikin webinar lagi gitu setelah bulan lalu dan ya Oktober ya, dan bulan November ini mungkin nggak ada webinar karena ada break dulu sebentar karena ada beberapa pekerjaan kantor yang lumayan menyita waktu dan acaranya kemarin udah selesai, jadi saya mulai bisa bikin webinar lagi ya. Jadi mau ada webinar public speaking mastery ya di tanggal 1 Desember dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu akan belajar gimana caranya kamu bisa melakukan public speaking dengan memukau. Yang kedua, gimana cara mengatasi rasa takut, rasa grogi ketika kamu public speaking. Dan yang ketiga, gimana cara mengatasi audiens yang mengganggu atau nyebelin kamu lah gitu. Kamu bisa pelajari hal-hal itu, silakan masuk dan daftar secara gratis. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Thank you semuanya udah dengerin. Never stop learning because life never stop teaching.